siang Pak Leo. Selamat siang Bu Nana. Iya Pak Leo, saya dengar hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Iya, betul Bu Nana. Iya, saya mohon izin ya Pak ya. Nanti saya akan membersamai Bapak untuk mengobservasi kegiatan coaching Bapak nanti ya Pak ya. Oke, silahkan Bu Nana. Iya, sebelumnya saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya. Persiapan apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan untuk proses coaching nanti? Oke, untuk persiapan sih yang pertama saya mengagendakan pertemuan dengan coach saya nanti dengan Pak Teguh ya. Kita janjian untuk membicarakan masalah yang akan di coaching nanti. Lalu yang kedua, persiapan yang selanjutnya itu saya sudah menyiapkan beberapa list pertanyaan yang mungkin nanti bisa saya tanyakan ke Pak Teguh. Oke, baik Bapak. Kalau begitu nanti ketika observasi saya akan melakukan sedikit penilaian ya Pak ya, berdasarkan rubrik coaching ya Pak ya. Oke, ya, silakan. Dimana rubriknya itu kurang lebih apakah berjalan sesuai dengan alur tirta atau tidak, terus Ya. bagaimana pertanyaan berbobot yang disampaikan, apakah bisa mengidentifikasi masalah atau tidak, seperti itu. Ya. Iya. Pada coaching kali ini kompetensi apa Pak yang ingin Bapak coba kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama pasti ya kehadiran penuh saya untuk mendengarkan dan juga menyimak ceritanya, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, terakhir mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi inti ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan. Nah, dari kompetensi tersebut yang paling ingin Bapak fokuskan itu di kompetensi yang mana Pak? Mungkin di kompetensi yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Alasannya apa Pak kalau bahasa Pak? Soalnya dengan pertanyaan ini semoga nanti bisa menggali masalahnya dan juga nanti si coach ini pun bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, baik. Nah, bagaimana nanti Bapak indikator ketercapaian dari coaching yang Bapak lakukan nanti itu mau seperti apa indikatornya? Indikator ketercapaian saya sih harapannya coach nanti dapat mengatasi masalah atau mendapatkan solusi dari masalahnya dengan coaching dari yang saya berikan. Oke, baik Pak Leo. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar, dan harapan Bapak juga bisa tercapai ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Leo. Sama-sama Bu Nana. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Teguh, silakan duduk. Ya, apa kabar Pak Leo hari ini? Sehat-sehat, Pak Teguh bagaimana? Sehat-sehat Pak. Gini Pak, saya mohon maaf mengganggu waktunya ya. Gitu. Semalam kan saya WhatsApp Pak Leo gitu untuk meminta waktu gitu Pak, untuk kita sekedar sharing-sharing, ngobrol-ngobrol gitu Pak. Iya. Gitu. Pak Leo nggak sibuk kan hari ini Pak? Enggak. Pak Teguh kemarin udah WA, saya sudah menyiapkan waktu saya untuk kita bertemu hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Nah, sekarang kira-kira kenapa nih Pak Teguh tiba-tiba mau bertemu dengan saya atau WA saya? Gini Pak Leo, sebenarnya kemarin tuh saya WhatsApp tuh ada yang mau saya omongin Pak. Itu kayak sedikit kepikiran tentang program OSIS nih. Gitu, karena kan saya sebagai pembina OSIS ya. Gitu. Jadi di sekolah kita ada beberapa program dari OSIS yang belum berjalan di 2 bulan terakhir ini Pak, gitu. Jadi belum berjalan. Itu makanya saya datang ke sini ya untuk meminta bantuan pada Pak Leo, kita ngobrol bareng, barangkali saya bisa menemukan solusinya gitu Pak. Oke, jadi tujuan Pak Teguh WA saya itu untuk membicarakan masalah OSIS ini ya? Betul Pak, itu ya. Memangnya ada masalah apa dengan kegiatan OSIS kita ini? Ya seperti tadi yang saya katakan bahwa ada beberapa program OSIS nih yang belum berjalan dengan baik Pak, gitu. Apalagi 2 bulan belakangan ini ada sekitar 2 program yang belum berjalan gitu Pak. Harusnya di bulan kemarin berjalan, tapi ini mundur, tidak bisa berjalan gitu Pak. Kira-kira program apa itu yang belum berjalan Pak? Yang pertama adalah program sosialisasi anti bullying ya, dari anak-anak OSIS untuk seluruh siswa di sekolah kita. Lalu yang kedua ada nanti OSIS rencananya mau bikin market day Pak.
Itu. Jadi nanti bagaimana mereka membuat stand untuk mereka berjualan gitu, berwirausaha lah Pak, begitu. Oke, berarti ada 2 kegiatan OSIS yang tidak terlaksana ya? Betul. Dari bulan lalu ya? Ya, intinya meleset dari jadwal yang sudah kita tetapkan gitu Pak, intinya begitu. Gitu Pak. Kalau menurut Pak Teguh, kira-kira apa alasan kegiatan itu tidak berjalan di bulan lalu? Kalau yang saya perhatikan ya Pak, kenapa program ini tidak berjalan? Yang pertama, mereka terlalu sibuk dengan tugas yang mereka kerjakan gitu Pak. Jadi banyak tugas kelompok yang harus mereka kerjakan sehingga waktu di OSIS nih jadi kurang maksimal begitu Pak. Kan mereka harusnya mengadakan rapat untuk merencanakan program. Tapi karena kemarin mereka banyak kerja kelompok, terus mereka mengerjakan proyek gitu. Jadi itu sedikit terhambat gara-gara itu Pak. Oke, berarti menurut Pak Teguh itu alasan 2 kegiatan OSIS itu terlambat karena siswa banyak tugas ya? Iya, betul. Siswa ada tugas, akan mapel banyak tuh, 10 mapel itu harus ada membuat proyek membuat video, membuat mading 3 dimensi gitu dan lain sebagainya, video tutorial banyak tuh Pak. Jadi banyak yang kemarin sih sempat ngajakin rapat gitu, ayo rapat, programnya kan belum berjalan nih yang ini gitu Pak, kita masih ada kerkom gitu, banyak kerkom, jadi kita dikejar deadline di banyak mata pelajaran nih Pak gitu. Ya udah, akhirnya karena mereka ada hambatan seperti itu, ya sudah, akhirnya tidak jadi rapat gitu Pak. Iya. Oke. Berarti selanjutnya kita akan mencoba cari solusinya kan. Iya. Kalau menurut Pak Teguh nih, karena kegiatan OSIS itu terlambat, itu karena ada kerja kelompok. Nah, kalau Pak Teguh sendiri, apakah ada solusi dari masalah ini? Kalau dari saya pribadi, solusinya ya saya sekarang lebih menunggu sih Pak, gitu. Lebih menunggu landainya waktu anak-anak nih, gitu. Karena kan saya tidak bisa kerja sendiri nih, saya harus dibantu dengan anak-anak. Nah, anak-anak sedang sibuk seperti ini, berarti saya harus menunggu nih Pak. Solusi sementara sih saya menunggu landainya anak-anak nih. Nanti kalau misalkan proyeknya semua udah selesai, kerja kelompoknya semua udah selesai, nah baru deh saya ngomong lagi ke anak-anak, yuk program OSIS yang kemarin ketunda kita selesaiin, kita bicarain lagi gitu Pak. Di samping itu juga ada opsi lainnya bahwa mungkin saya akan berkoordinasi lagi dengan pihak sekolah untuk mengetahui program ke depan seperti apa gitu Pak. Oke, berarti dari Pak Teguh udah ada solusi untuk mereschedule kali ya? Iya, lebih ke reschedule ya. Supaya saat anak-anak udah nggak banyak tugas, baru kegiatan OSIS dilaksanakan. Betul, iya Pak. Seperti itu. Kalau menurut saya itu solusi yang bagus. Nah, sekarang yang kita pikirkan, apa hambatan atau tantangannya kira-kira dalam menjalankan solusi tadi? Hambatannya mungkin di waktu aja ya Pak ya, gitu. Jadi semakin kita mundur berarti kan akan semakin menumpuk nih program-program yang akan kita lakukan gitu. Harusnya setiap bulan ini terselesaikan, tapi ada 2 bulan ini yang menumpuk, jadi kegiatan akan semakin padat, waktu yang dibutuhkan juga semakin banyak juga Pak gitu. Jadi hambatannya sih itu Pak, gitu, dari waktunya aja gitu ya, lebih padat gitu. Nah, selanjutnya berarti siapa yang kira-kira yang akan kita libatkan atau Pak Teguh libatkan untuk menjalankan solusi yang tadi Pak Teguh sampaikan? Iya, yang akan saya libatkan pasti yang pertama anak-anak OSIS sendiri ya Pak ya, pasti terlibat di dalam sini. Yang kedua adalah
Bapak wakil bidang kurikulum, itu bidang kesiswaan juga terlibat di situ. Mungkin Bapak kepala sekolah juga akan terlibat karena saya juga akan berkoordinasi kan tadi dengan mereka untuk menentukan biar nggak bentrok nih, ngomongin biar nggak bentrok dengan tugas program sekolah gitu Pak. Oke, berarti kan yang dilibatkan ada anak-anak, Iya. lalu ada wakil Betul. kurikulum dan juga Wakil kesiswaan. siswaannya ya. Iya. Oke. Nah, dari 3 hal itu, misalkan ya, kira-kira menurut Pak Teguh yang mana yang diprioritaskan? Yang jadi prioritas saya sih lebih ke menunggu longgarnya ya, waktu longgarnya anak-anak sih ya. Jadi saya lebih ngalah nih biar saya juga nggak mau idealis, pokoknya harus berjalan hari ini, harus berjalan setelah tepat waktu, enggak gitu. Saya lebih akhirnya lebih melunak bahwa ya udah senyamannya anak-anak aja. Kalau anak-anak tugas kerkomnya sudah selesai semua, baru kita mulai lagi gitu. Jadi ya lebih menunggu aja kapan waktu longgarnya anak-anak aja Pak gitu. Jadi kita biar bisa kerja bareng. Gitu. Berarti prioritasnya anak-anaknya dulu ya? Betul, karena kan yang menjalani semua anak-anak, saya juga nggak mau maksa anak-anak gitu kan. Karena kan harus mereka nyaman juga ngejalaninnya. Kalau mereka nggak nyaman ngejalaninnya juga, jadi nanti saya yang memaksa mereka gitu. Itu yang saya nggak mau gitu Pak. Oke. Nah, dari masalah Pak Teguh tadi sudah ada solusinya atau rencana yang akan dilaksanakan ya. Nah, yang mau saya tanyakan sekarang, komitmen Pak Teguh untuk melaksanakan rencana aksi atau solusi itu seperti apa? Untuk komitmen, saya berkomitmen sekali Pak untuk menjalankan apa yang sudah saya rencanakan tadi, karena ini kan juga mau nggak mau kita juga harus menjalankan program ini gitu, karena program ini tuh penting Pak, apalagi ini bullying kan, terutama yang anti bullying itu sangat penting buat saya ya, buat sekolah juga sangat penting karena sosialisasi. Nah itu yang menjadikan saya berkomitmen sekali untuk menjalankan apa yang sudah saya rencanakan tadi Pak, begitu. Oke, berarti Pak Teguh akan tetap berkomitmen ya, Iya, Pak. untuk menjalankan rencana aksi atau solusi dari masalah tadi ya. Iya. Oke, baik. Oke, Pak Teguh, selanjutnya mungkin saat Pak Teguh nanti sudah menjalankan, saya bisa diinfokan atau dikabarkan untuk tindak lanjutnya ya, apakah solusi yang tadi Pak Teguh sampaikan dan laksanakan berjalan lancar, ataukah mungkin ada solusi atau opsi lain ya, nanti bisa diinfokan ke saya. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak Leo atas waktunya. Saya pasti akan mengupdate kembali apa yang sudah saya lakukan nanti. Setelah apa yang saya dapat tentang solusi ini, nanti saya akan update ke Pak Leo. Saya akan cerita-cerita lagi ke Pak Leo. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi seperti ini ya Pak ya. Gitu. Jadi Siap, ya akan pasti saya update. Terima kasih banyak Pak Leo atas waktunya. Sama-sama Pak Teguh. Ya, saya mau lanjut, ada pekerjaan yang lain. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Leo sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Leo. Ya. Dadah. Dah. Ya, baik. Pak Leo, tadi saya sudah mendengarkan ya bagaimana proses coaching Bapak dengan Pak Teguh ya. Iya, Bu. Sekarang setelah melakukan coaching tersebut, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Perasaan Bapak bagaimana Pak setelah melaksanakan coaching tadi? Perasaan saya sih, saya senang bisa membantu tadi Pak Teguh untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Oh iya, senang ya Pak ya. Kalau Bapak mau menilai diri sendiri gitu ya, kira-kira proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, dari 1 sampai 10, Bapak bernilai berapa? Mungkin masih nilai 8 lah. Angka 8 ya? Belum terlalu sempurna saya. Belum terlalu sempurna. Kenapa tuh Pak Bapak memberi nilai 8? Karena mungkin saya masih belum memberikan banyak begitu pertanyaan yang berbobot gitu, dan lebih mencari rasa ingin tahu dari masalah Pak Teguh.
Oh, begitu. Baik. Jadi menurut Bapak, apakah indikator ketercapaian yang tadi di awal sebelum melakukan coaching Bapak sampaikan ke saya itu sudah tercapai atau belum? Kalau untuk indikator ketercapaian sih, menurut saya sudah tercapai. Karena kan indikatornya tadi Mendapatkan solusi. Pak Teguhnya udah mendapatkan solusi dan tadi dia sudah mendapatkan solusinya. Oke, baik, terima kasih. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Iya, Tadi. boleh. Iya, yang pertama saya lihat sih Bapak sudah bagus ya dalam melakukan coaching. Tadi saya lihat alur tirtanya itu sudah terlihat ya Pak ya. Bapak tadi sudah menyampaikan dengan bertanya gitu, apa sih tujuan coaching yang ingin diharapkan dari pertemuan hari ini dengan Pak Teguh. Terus tadi Pak Teguh sudah menjawab bahwa dia ingin mencari solusi ya Pak ya, terkait dengan permasalahan yang beliau hadapi, yaitu belum berjalannya program OSIS ya, karena beliau itu sebagai pembina OSIS. Pembina OSIS ya. Itu. Lalu Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot juga karena bisa mengarahkan Pak menjadi untuk identifikasi sebenarnya masalahnya tuh alasannya apa gitu kan. Tadi Pak Teguh menjelaskan seperti itu. Lalu Bapak juga sudah mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Teguh bisa mendapatkan atau membuat rencana aksinya untuk menyelesaikan masalah yang Pak Teguh alami gitu. Dan terakhir juga Bapak tadi sudah menanyakan terkait komitmen dari Pak Teguh untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah Pak Teguh tadi sebutkan seperti itu. Jadi kalau menurut saya apa yang Bapak lakukan itu sudah bagus. Juga kalau saya melihat Bapak kan tadi ingin kompetensi intinya itu yang ingin ditingkatkan adalah dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya, kalau saya lihat sih itu Bapak sudah bagus dalam melakukan itu. Mungkin tadi kan Bapak bilang merasa kurang maksimal ya Pak ya, masih ada kurang, yaitu saya pikir dengan banyak berlatih itu pasti Bapak akan mempunyai kemampuan untuk menjadi coach yang lebih baik lagi. Karena saya lihat tadi sudah bagus sebenarnya pertanyaannya. Cuman mungkin masih ada ruang untuk memperbaiki di pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti itu. Baik. Dari proses yang sudah Bapak rasakan sebagai coach gitu, itu bagaimana Pak harapan Bapak ke depannya? Harapan saya sih saya bisa lebih sering dan lebih banyak melakukan coaching ini ke teman-teman guru yang lain gitu, untuk membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Iya, mungkin sebelumnya saya terima kasih karena sudah diberikan kesempatan menjadi observer ya Pak ya pada coaching yang Bapak lakukan. Semoga kita bisa lebih baik lagi ya Pak ya ke depannya dalam melakukan coaching dan bisa membantu teman-teman kita yang lainnya ataupun anak didik kita. Terima kasih ya Pak Leo ya untuk Terima waktunya. kasih juga Bu Nana untuk komentar atau masukannya tadi untuk pas saat saya menjadi coach tadi.